Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hiwa Taskia dari Manajemen 22A dengan NPM 2241190. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9 dan ke-10 Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu seleksi dan penempatan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian seleksi. Apa sih seleksi itu? Nah, seleksi ini merupakan suatu kegiatan sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan setelah kegiatan penarikan dan merupakan kelanjutan dari rekrutmen untuk memadukan antara pekerja dengan pekerjaan, dan di mana keputusan mengenai siapa yang akan menjadi pegawai atau karyawan baru dari suatu perusahaan tersebut. Nah, seleksi juga merupakan kegiatan lanjutan dari rekrutmen yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu penarikan. Artinya, hasil rekrutmen yang dilakukan perusahaan kemudian dipilih untuk menentukan mana yang layak atau memenuhi kualifikasi yang diharapkan atau memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada tujuan dari seleksi. Nah, tujuan seleksi sendiri itu ada dua yang saya jabarkan di sini. Yang pertama yaitu untuk membantu perusahaan membuat keputusan tentang individu yang memiliki karakteristik paling memadu atau cocok dengan memenuhi persyaratan jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memastikan bahwa calon pekerja yang ditawarkan dan perusahaan secara keseluruhan yang memungkinkan mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan perusahaan atau tidak. Kemudian setelah tadi ada pengertian dan tujuan dari seleksi itu, ada lagi tahapan seleksi. Nah, tahapan seleksi itu di sini saya menjabarkan ada 4 dan saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada mengumumkan lowongan. Nah, hal pertama yang harus perusahaan lakukan adalah mengumumkan tentang adanya lowongan tersebut. Biasanya, pengaturan proses seleksi dilakukan oleh bagian sumber daya manusia di perusahaan atau ada tim khusus SDM yang ada di perusahaan. Kemudian ada meninjau data pelamar dan melakukan screening awal. Setelah tadi mengumumkan lowongan, yaitu meninjau data-data kandidat yang terdapat pada cover letter, CV, portofolio maupun resume. Di tahap ini, perusahaan akan melakukan eliminasi pada kandidat yang tidak memenuhi kriteria. Kemudian yang ketiga ada melakukan wawancara. Nah, penggunaan metode wawancara ini dilakukan agar kemampuan pada calon kandidat bisa digali lebih jauh lagi. Salah satunya yaitu contohnya kemampuan berkomunikasi atau public speaking. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan seleksi akhir. Pada tahapan ini biasanya bagian sumber daya manusia perusahaan akan memilih calon dua teratas. Pilihan kedua akan dijadikan cadangan, sedangkan pilihan yang pertama tidak bisa menyelesaikan tahapan. Bila pilihan pertama tidak bisa menyelesaikan tahapan seleksi, maka baik karena mundur ataupun alasan lainnya, maka akan digantikan oleh pilihan kedua tadi. Kemudian di sini ada jenis tes karyawan. Yang pertama ada tes kognitif. Nah, tes kognitif ini merupakan cara untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang atau calon karyawan. Nah, kognitif sendiri merupakan aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, memori, dan pengolahan informasi. Biasanya pada tes kognitif ini terdiri dari uji kemampuan verbal, spasial, dan juga numerik. Kemudian yang kedua ada tes kepribadian. Nah, tes kepribadian atau personality test merupakan cara untuk memperoleh representasi mengenai kepribadian seseorang, meliputi karakter, sifat, hingga sisi emosional calon karyawan. Kemudian jenis tes seleksi yang berikutnya yaitu ada tes psikomotorik. Tes ini berkaitan dengan pengukuran keterampilan, kekuatan fisik, dan ketangkasan calon karyawan dalam bekerja. Kemudian ada tes wawancara. Tes wawancara ini adalah
Jenis tes yang paling umum dilakukan dalam proses seleksi. Pada proses ini, penguji akan menggali informasi lebih dalam secara langsung kepada calon karyawan. Setelah tadi saya menjelaskan tentang pengertian dari seleksi dan berbagai macamnya, seperti tujuan dan jenis-jenisnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penempatan. Nah, penempatan sendiri merupakan suatu rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan percalonan pegawai pada pekerja yang berbeda-beda, berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Penempatan juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan karena merupakan faktor penting yang dapat menghasilkan pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal bagi perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian di sini ada prinsip penempatan. Prinsip penempatan yang pertama yaitu ada prinsip kemanusiaan. Nah, prinsip ini menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan harus dihargai. Posisinya sebagai manusia yang layak tidak dianggap seperti mesin. Kemudian ada prinsip demokrasi. Prinsip yang kedua, prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian prinsip yang ketiga itu ada prinsip the right man on the right place. Nah, prinsip ini penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi atau perusahaan, yang berarti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian prinsip yang keempat ada prinsip equal pay for equal work, yaitu pemberian balas jasa terhadap pegawai baru didasarkan atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Kemudian prinsip yang selanjutnya atau prinsip yang kelima itu ada prinsip kesatuan arah. Prinsip kesatuan arah ini diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap pegawai yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas. Dibutuhkan kesatuan arah, kesatuan pelaksanaan tugas sejalan dengan program dan rencana yang digariskan. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu ada prinsip kesatuan tujuan. Nah, prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan arah. Artinya, arah yang dilaksanakan pegawai harus difokuskan pada tujuan yang dicapai. Kemudian ada prinsip penempatan. Prinsip penempatan ini ada dua. Prinsip penempatan selanjutnya yaitu ada prinsip kesatuan komando. Nah, pegawai yang bekerja selalu dipengaruhi adanya komando yang diberikan sehingga setiap pegawai hanya mempunyai satu orang atasan. Kemudian prinsip yang terakhir ini ada prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan atau organisasi karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Baik, tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam seleksi itu terdapat tujuannya, kemudian ada tahapan seleksi, kemudian ada jenis-jenis tes seleksi karyawan. Jadi tadi saya menjabarkan dalam seleksi ini ada 4, yaitu pengertian, tujuan, tahapan, kemudian ada jenis tes seleksi pada karyawan, kemudian pada penempatan saya menjelaskan adanya pengertian, kemudian ada prinsip itu tadi ada 8. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi yang ke-9 dan 10 itu, yaitu seleksi dan juga penempatan pada materi manajemen sumber daya manusia.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.